adalah danau alam yang berada di cekungan antara Gunung Merbabu, Ungaran, dan Telomboyo, Jawa Tengah. Luas permukaannya mencapai 2.500 hektar lebih. Danau tektonik ini berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Akibat pendangkalan yang terjadi, kedalaman danau kini tinggal tersisa 8 meter dari rata-rata 15 meteran. Penyebab pendangkalan ini disinyalir akibat merajalelanya tanaman invasif eceng gondok. Manusia, eceng gondok, dan ikan-ikan, ketiganya kini berjuang mencari hidup di danau alam terluas di tanah Jawa ini. Perburuan yang dilakukan masyarakat saat ini tentunya dengan menyesuaikan perubahan ekosistem yang terjadi. Ini masyarakat sini punya banyak cara untuk menangkap ikan. Sebutnya ngecek. Eceng gondok yang ada di rawa pening sebenarnya juga mendatangkan manfaat. Dalam bidang kerajinan, batang tanaman ini banyak disulap menjadi aneka handicraft yang unik. Bagi ikan-ikan, eceng gondok merupakan pelindungan alami dari panasnya matahari dan para pemangsa, termasuk dari perburuan yang dilakukan manusia. Sifat akar eceng gondok yang mengikat tanah juga menyediakan makanan untuk beragam jenis ikan yang ada di danau. Kawasan perburuan ikan yang dilakukan masyarakat otomatis menjadi lebih sempit, karena kita dituntut hanya berkonsentrasi pada keberadaan tanaman air ini saja. Pemahaman tentang rantai makanan dan pelindungan ikan digunakan masyarakat dengan tidak menebarkan jaring di areal terbuka. Teknik yang menyasar kumpulan eceng gondok ini disebut dengan istilah ngecek. Ini kita barusan pasang jala ngelilingin eceng gondok sini untuk mempersempit ruang gerak ikan. Teknik ngecek menguras banyak tenaga. Itulah sebabnya perburuan ini selalu dilakukan berkelompok. Kumpulan tanaman eceng gondok harus kita pindahkan sedikit demi sedikit keluar jaring. Untungnya, jika jaring sudah ditebar, kita tidak perlu buru-buru membersihkan tanaman yang ada. Sebab pada prinsipnya, ikan-ikan sudah pada posisi terkurung. Pemberat jaring yang berada di dasar rawa tidak akan terangkat, meskipun diterobos oleh ikan-ikan target. Ini sekarang udah mulai bersih nih eceng gondoknya, terus mau dikecilin jalanya biar ikan makin kumpul nih. Ini sengaja disisain, lihat ini eceng gondok biar jadi tempat pelindung, biar ikannya nggak panik sewaktu kita ngecilin jala. Dengan mempersempit ruang gerak ikan, nantinya proses pengambilan ikan akan lebih mudah. Pengambilan ikan dilakukan dengan gogo atau tangan kosong. Nah, dapat. itu udah dapet tuh satu. Ayo, semangat kita. Semangat. Nih, ada belut juga ternyata. Ngumpet di eceng gondok dia. Untung bapaknya sempat ngelihat. Ada hijau. Ini ada lagi nih. Nilai. Ini lagi nih, satu lagi nih. Wah, titik. Iya. Di ana nek nak. Lihat. Size nilainya lumayan banget bukan? Ngopo lu? Oh. Ikan nila. Ini bukan ikan asli ini. Bukan habitat asli. Tapi di perairan Indonesia udah tersebar. Ini buktinya di Rawabening ada. Sebesar ini, lihat. Belida, lihat.
Ikan belida di Jawa. Ini ikan udah langka banget. Kalau di Sumatera memang masih banyak. Di sana ikan konsumsi ya. Tapi ini di Jawa loh. Udah susah banget. Lihat, cantik banget ini ikan. Unik. Lihat sirip bawahnya. Panjang. Ikan belida bukan spesies asli Rawapening. Kabarnya ikan ini ditebar oleh para pemancing sekitar 10 tahun lalu. Tujuannya adalah memperkaya spesies ikan yang ada di danau ini. Pak, maaf ini kalau dirilis boleh? Boleh. Biar berkembang biak lagi gitu. Oh, ya. Rilis, kondisi sehat, cepat besar dan berkembang biak. Terakhir, syuting apa? Keberagaman hasil yang kami dapatkan menandakan bahwa ekosistem Rawapening sesungguhnya sangat sehat. Meskipun sebagian besar ikan yang ada adalah ikan introduksi atau ikan bukan asli danau Rawapening. Kenyataan ini adalah buah usaha para penebar benih ikan di Rawapening di masa lalu. Baik itu masyarakat, para pemancing, juga pihak-pihak lainnya yang mencintai danau ini. Satu-satunya ikan asli Rawapening yang kami dapatkan hari ini adalah wader ijo. Tapi lihat yang kita dapat beragam, ada mujair, ada nila, ada gabus, ada ikan males. Nah, ini bonus. Hari ini saya baru lihat ini lobster air tawar. Ini bukan habitat asli. Tapi ini katanya pernah ditebar benih ya, Pak ya? Dari pemerintah sini. Lihat, sudah sebesar ini. Sehat banget ini perairan. Ini beragam semua macam-macam ikannya, sehat semua. Wild fishing ini baru keren. Tim jejak petualang wild fishing kembali menjelajah. Kali ini yang saya tuju adalah sungai pegunungan di daerah Jawa Tengah, yakni sungai-sungai dataran tinggi di wilayah dengan kontur terjal. Misi penjelajahan kali ini adalah mencari keterbaruan informasi spesies tombro atau manggur, yakni spesies ikan dalam famili green mushroom di Pulau Jawa yang dianggap telah sangat langka. Mantap ini. Babon ini. Ini entah masir apa ini ampala. Yang pasti besar. Lihat dari tarikannya ya. Masir. Babon. Lihat. Mantap ini. Mantap. Gila. Tarikannya ganas. Ikan hampala atau jungle perch adalah spesies paling ganas di sungai pegunungan. Populasinya mendominasi setiap sungai karena ikan ini murni predator. Di daerah Boja dan Limbangan, ikan masyar paling mudah dipancing dengan teknik tradisional. Maksudnya adalah mancing dengan umpan alami disertai piranti tegek. Paling efektif dengan menggunakan lumut sungai. Karenanya teknik ini disebut ngelumut atau tegek angon lumut. Umpan akan dihanyutkan terus dari kepala arus dengan pelampung untuk menjaga kedalaman umpan. Tali yang digunakan adalah tali kecil agar tidak terlihat oleh ikan yang melintas. Giring minggir. Oke. Anakan masir, lihat. Size-nya berbeda jauh sama tadi yang ampala saya dapat. Jadi saya lagi mau ngerilis ini ikan tapi nunggu sehat, seger. Tiba-tiba datang lagi temennya. Memang tipikal ikan ini kalau ada temennya di sini atau di pinggiran, dia bisa datang nyamperin. Tapi nggak ketangkep ya tadi, sayang ya. Iya. Tapi memang begitu ya biasa dia. Iya. Nah, udah siap nih untuk dilepasin. Siap. Lihat, sehat. Teknik tradisional lainnya di daerah Boja dan Limbangan dikenal dengan nama ngopyok.
Pemancing membuat suara di permukaan air dengan bantuan stik bambu. Tujuannya adalah mengundang ikan-ikan yang ada untuk mendekat karena terganggu. Teknik ini menargetkan ikan predator saja, yakni ikan hampala. Nih, hampala babon. Raja arus deras. Nangkepnya pakai teknik tradisional, lihat. Bulu ayam sama satu kail. Kailnya besar gitu. Tetap dihajar. Ini memang predator nih. Buas banget. Ikan hampala selalu ditandai dengan bintik hitam di dekat ekornya. Di daerah Limbangan, populasinya awalnya berada di daerah hilir sungai. Tetapi kemudian merangsek naik ke pegunungan akibat ledakan populasi dan kompetisi mencari mangsa. Meski mendapatkan sambutan yang menarik dari ikan-ikan di tempuran Banyuringin Boja, saya masih penasaran dengan keberadaan spesies ikan masir di pegunungan Jawa Tengah ini. Daerah hulu menjadi incaran saya berikutnya, meskipun medannya semakin sulit. Kita udah berhasil nyebrang tadi. Arusnya lihat, kencang begitu. Tapi demi dapetin masir yang udah super rare, kita tetap mesti naik ke hulu. Hulu Sungai Kalimangu di Magelang menjadi destinasi saya berikutnya. Alirannya yang kecil memunculkan harapan, karena praktis wilayah mobilitas ikan lebih sempit. Di alam liar kita memang dituntut cepat beradaptasi. Pergantian umpan bisa menjadi penentu keberhasilan kita. Strike! Lihat, lihat. Ikan masir. Umpan yang saya pakai efektif banget. Berapa kali lempar langsung dapat sambaran. Nih, masir Jawa nih, lihat. Sehat betul. Ikan ini susah banget. Susah apalagi untuk size segini, daerah Jawa. Jarang sekali. 2 hari bahkan butuh buat saya dapetin. Ini baru keren. Jeram-jeram kecil menjadi harapan saya mendapatkan ikan masir dengan ukuran lebih besar. Lihat, baru 2 kali lempar. Lihat, nggak mau nyerah dia masih. Ini selain ikannya besar, ada arus. Nggak susah ini. Gunakin ikannya. Udah makin melemah dia. Lihat, masir jumbo. Sepertinya ini masir hijau ini. Sama. Jadi ini ikan size lumayan besar. Mau saya tagging sama masyarakat sini. Saya merasa sangat beruntung bisa mendapatkan spesies langka dengan ukuran yang lumayan ini. Tagging ikan masir memang belum populer, tetapi dengan cara ini saya mencoba agar pertumbuhan dan mobilitas ikan ini bisa terdata. Siapa tahu di tahun yang berbeda, ikan ini kembali terpancing oleh pemancing ataupun masyarakat lainnya. Setidaknya, saya telah meninggalkan kenangan yang dapat dikisahkan terus-menerus. Memang alat tagging ini seadanya, tapi dengan ini saya bisa membuktikan ke ikan mobilitasnya sampai mana, juga pertumbuhannya. Saya coba pasang. Ini kenapa saya pilih posisi dorsal fin, agar tidak mengganggu waktu ikan berenang, sirip atas, bukan di sirip belakang. Kalau sirip belakang, dia malah susah berenangnya. Setelah dipasang, ini harus dipotong, biar tidak nyangkut nanti sewaktu ikannya berenang. Dan pasangnya juga jangan terlalu ketat,
jadi pertumbuhannya tidak terganggu. Memang masyarakat sekitar sini sering rilis ikan, tapi untuk tagging ini baru pertama kali. Benar ya Mas? Betul. Kita rilis aja langsung. Sehat banget, lihat, udah menang arus dia. Karena populasi ikan masir di Pulau Jawa sudah sangat langka, banyak pihak berkomitmen mengembalikan populasi ikan ini di perairan tawar yang ada. Di daerah Kecil ya Magelang, sini. Temanggung, dan beberapa daerah lainnya misalnya. Pemancing bersama masyarakat selalu giat melakukan rilis dan restocking ikan-ikan ini. Oh, lumayan juga ini. Banyak ya masih. Ayo. Yang cuaca nggak mendukung nih. Nih, Kali lihat. kan Masir. angin. Walau kecil-kecil ini, tapi masih ada buktinya. Lihat. Ini kita mau rilis ya Pak ya Iya. di sini. Tetap biar kita lestariin. Ikan ini udah langka soalnya. One fishing, ini baru keren.